Ya, ini adalah Poco X5, HP pertama yang diluncurkan Poco di tahun 2023. Dan Poco X5 ini muncul di tahun ini setelah seri X itu sempat absen di tahun kemarin. Nah, pilihan warnanya ada blue, green, dan black dengan dua varian RAM, yaitu yang 6128 yang harganya 3.499.000 dan yang varian RAM 8 256 yang mempunyai harga 3.999.000. Dan keduanya ini akan lebih murah 100.000 ketika sedang promo. Di paket pembelian kita akan mendapatkan unitnya ya, handphonenya ini yang sudah dipasangi dengan screen protector. Kemudian kita dapat casing bening ya. Terus ada stiker, kemudian ada kata sambutan dari Poco Indonesia, kemudian ada panduan memulai cepat, dan ini kartu garansi ya, serta ada SIM tray ejector. Lalu ini kabel data A to C dan kepala charger yang 33 watt. Nah, yang saya pegang ini adalah yang mempunyai RAM 6 GB dan memori 128 GB. Dan RAM-nya ini bisa ditambah dengan RAM virtual ya, 2, 3 atau 5 GB. Chipset yang dipakai adalah Snapdragon 695 yang waktu dites dengan Antutu itu dapat skor 404.730 dengan skor CPU-nya 123.769 dan skor GPU 100.205. Nah, untuk Geekbench 6 itu dapat di 878 untuk single core dan 1966 untuk multi core, serta skor grafik OpenCL 1273. Baterainya 5000 mAh yang bisa bertahan kurang lebih 2 hari pada pemakaian sehari-hari, dan pengecasan 0-100% ini cepat ya. Waktunya itu 1 jam 13 menit. Ya, untuk HP dengan harga segini ini sudah cepat ya. Walaupun bagian belakang ini terbuat dari plastik, tapi ini tetap kelihatan bagus ya. Jadi ini finishingnya dope, serta tampak ada kilauan-kilauan di cover belakang ini. Nah, di bagian atasnya ini ada kotak hitam besar dengan tulisan Poco, yang mungkin ya agak bosen juga saya ngelihatnya, karena tahun kemarin untuk Poco M4 Pro desainnya seperti ini juga, dan Poco-Poco yang lain juga seperti ini ya. Kemudian ada rumah kamera yang sepertinya bening ini ya, untuk 3 buah kamera, dan ada lampu flashlight. Nah, ini lumayan solid terasa, dan waktu digenggam pun ini enak ya. Kemudian bagian sampingnya ini datar dengan tepi yang tidak tajam, dan kalau kita lihat dari samping ini lumayan tipis HP ini. Nah, di samping kanan ada tombol power yang merangkap sensor sidik jari yang responsif. Ya, langsung terbuka ketika kita sentuh. Kemudian ada tombol volume. Kemudian di bagian samping lainnya ini ada SIM tray yang bisa memuat 2 SIM card atau 1 SIM card dan 1 memory card. Kemudian di bagian bawah ini ada port charging Type-C, kemudian ada mikrofon, kemudian ada speaker, dan di bagian atas ini kita lihat ada jack audio, kemudian ada mikrofon kedua, dan ada infrared blasternya. Nah, ini bagian depannya ya, layar AMOLED 6,67 inci beresolusi Full HD Plus, dan refresh rate-nya ini 120 Hz ya. Keren ya, tapi ini nggak bisa adaptif. Jadi cuma bisa dipilih apakah mau di 60 Hz atau di 120 Hz. Dan nggak ada opsi 90 Hz. Dan kalau kita pilih 120 Hz, tentu saja baterai akan lebih cepat habis. Beda dengan yang otomatis ya, bisa menyesuaikan mau berapa Hz ya, mau 120 atau mau 60. Itu baterainya bisa lebih tahan lama daripada yang ini ya. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di atas ada kamera yang bentuknya sudah punch hole, yang fungsinya juga untuk face unlock. Kita coba. Ya, langsung terbuka. Cepat sekali ya. Kita putar video untuk melihat layarnya dan juga speakernya. Dan speakernya ini masih mono ya, belum stereo ya. Masih ada cuma satu ya speakernya.
sayang sekali. Jadi ini iklan Poco F4 GT dari channelnya Poco Indonesia. Poco F4 GT. 3, 1, go! Ya, suaranya nggak terlalu keras ya, kemudian juga nggak terlalu jernih. Mungkin kalau pakai headphone ini bisa lebih bagus suaranya. Ini adalah tampilan layar di outdoor di bawah sinar matahari langsung. Kita lihat di sini masih bisa terlihat ya dengan jelas. Nah, untuk sistem operasinya ini MIUI Global 13.0.2 stabil dan berbasis Android 12 ya, jadi belum Android 13. Nah, untuk tampilan depannya seperti ini. Kita bisa geser ke samping untuk melihat halaman lain atau bisa juga kita geser ke atas untuk melihat keseluruhan aplikasi. Di sini aplikasi berada di dalam satu halaman ya. Dan tersusun berdasarkan abjad. Tapi selain itu di sini juga ada kategori-kategori ya. Jadi terbagi atas kategori-kategori komunikasi, hiburan, fotografi, alat, berita dan bacaan, belanja, permainan, dan gaya hidup. Nah, kalau untuk melihat notifikasi kita cukup menarik layar dari kiri atas, ataupun untuk melihat halaman shortcut settingan kita bisa tarik dari kanan atas ya. Dan ini untuk melihat shortcut lainnya ini kita geser ke samping. Nah, di sini kita lihat ada settingan untuk Bluetooth, mode pesawat, kecerahan otomatis, hening, screenshot, center, kunci otomatis, layar kunci, dan di sini lebih banyak lagi ya. Jadi sudah ada rekam layar, mode baca, mode gelap, jangan ganggu, penghemat daya, penghemat baterai, kemudian ada proyeksi, jendela mengambang, hotspot yang bisa dihidupkan berbarengan dengan wifi-nya, kemudian ada berbagi langsung, kemudian sudah ada NFC, kemudian ini ada Mi Remote ya, untuk men-setting remote. Karena ini ada infrared blasternya ya, jadi bisa dijadikan sebagai remote untuk AC ataupun televisi atau yang lainnya ya. Kemudian ini sisanya ada pemindai ya, kemudian ada mode fokus, waktu tidur, dan penyimpanan. Nah, untuk proyeksi sendiri ini masih banyak pilihan ya, ada fitur-fitur spesialnya lagi. Kemudian fitur yang lain ada tampilan nirkabel ya untuk menghubungkan ke layar tampilan secara nirkabel. Kemudian ada Chromebook berbagi langsung dan Android Auto. Lalu kita lihat di sini untuk refresh rate-nya ini ya, cuman ada pilihan 120 Hz atau 60 Hz, jadi tidak ada yang otomatis. Kemudian karena ini layarnya AMOLED tentu saja ada always on display. Kemudian untuk suaranya di sini bisa ada untuk settingan equalizer ya. Ini bisa dipakai kalau kita menggunakan earphone. Lalu untuk keamanan di sini selain dengan kunci layar dengan sidik jari dengan wajah, ini bisa juga dengan membukanya melalui perangkat lainnya ya, dengan melalui Bluetooth. Kemudian ini juga ada aplikasi ganda ya, ini sudah umum sih. Bisa double akun untuk Messenger, Facebook, dan lain-lain. Nah, kemudian di fitur spesial ini ada ruang kedua ya. Jadi ruang kedua ini seperti pengguna kedua untuk HP ini ya. Jadi ada pengguna satu, ada pengguna dua ya. Seperti di PC ya, ada user, bisa dipakai untuk orang lain ya dengan settingan yang khas untuk orang tersebut. Nah, kemudian untuk sensor-sensor ini sudah lumayan lengkap ya. Yang tidak ada 3 buah ya, sensor orientasi, sensor suhu, dan sensor tekanan. Dan untuk gyroscope-nya pun ini sudah hardware. Ya, kita lihat tanpa ada delay ya, dan sangat responsif. Ya, untuk game ya, main PUBG Mobile.
Nah, ternyata kita cuma bisa dapat di HD High ya, atau di Balance Ultra. Ya, sayang sekali. Ini belum maksimal sepertinya. Untuk G88 aja sudah bisa dapat settingan seperti ini ya. Harusnya kalau ya harusnya bisa lebih lagi nih. Ya, walaupun ini permainannya ya bisa berjalan dengan lancar ya, tanpa ada nge-lag ataupun patah-patah. Ya, ini ada musuh sepertinya, kita coba. Kalau misalnya ada musuh, lancar nggak? Ya, itu dia. Ya, cukup. Ya, untuk Mobile Legend ini dapatnya di refresh rate tinggi dan grafis ultra ya. Ya, refresh rate-nya masih tinggi ya, belum ultra ya. Ya, ini lagi rame, kita lihat apakah ada lag ataupun patah-patah ya. Nah, sepertinya lancar-lancar saja. Ya, lancar-lancar saja walaupun sedang rame. Ya, untuk PUBG New State ini bisanya di FPS Ultra dan di grafis Ultra, serta resolusi grafis tinggi, atau kita juga bisa di performa FPS-nya ekstrim dan grafis tinggi. Kita coba yang Ultra saja ya. Ya, ini sejauh ini bisa berjalan dengan lancar ya, tanpa adanya nge-lag ya ataupun patah-patah. Dan seperti inilah tampilan grafisnya ya, tampilan gambarnya seperti ini. Ya, masih lancar walaupun sedang ada musuh. Ya, kena. Ya, terakhir ini untuk game berat ya, seperti Genshin Impact ini kita dapatnya di grafisnya ini ya di rendah ya. Dan ini kita lihat masih hijau, lancar ya. Kalau kita naikkan di menengah, dia akan jadi terlalu berat. Nah, selama saya coba ini lancar-lancar aja gamenya. Kecuali ketika kita ada di dalam sini ya, lagi di Mondstadt ini dia kadang-kadang nge-lag ya. Karena memang di sini ya rame ya. Tuh ya. Tapi sebelumnya waktu di luar ya, walaupun juga sedang battle
itu lancar-lancar aja. Yang di sini aja dia agak patah-patah ya. Coba kita lihat kalau ada musuh. Nah, itu dia. Ya, masih lancar ya. Mungkin kalau mau lebih lancar lagi, ini bagusnya di settingan terendah ya. Nah, ini ada musuh lagi, kita coba lagi. Ya. Ya, cukup. Nah, yang terakhir ini kamera ya. Jadi kameranya ada di belakang, ini ada kamera utama 48 megapiksel. Kemudian ada kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Nah, untuk kamera depan ini 13 megapiksel. Nah, menu-menunya di sini ada mode Pro, kemudian mode dokumen, mode video, mode foto, mode potret, mode malam hari, kemudian lainnya ada mode 48 megapiksel, video pendek, panorama, gerak lambat, dan selang waktu. Nah, untuk kamera depan ini ada mode video, mode foto, mode potret, kemudian video pendek, panorama, dan selang waktu. Untuk yang lainnya ini nggak bisa ya. Nah, berikut ini adalah hasil foto dan juga hasil video dari HP ini. Ya, ini adalah hasil foto-foto dari kamera utama. Untuk detailnya ini juga sudah dapat sih sebenarnya. Cuman untuk warna ini kadang agak berlebih warnanya ya. Agak tua jadinya. Dan kadang juga agak kuning ya warnanya kameranya. Untuk indoor yang cahayanya kurang ini fotonya memang terang, tapi untuk detailnya itu agak berkurang jadinya, agak ngeblur ya. Kemudian kita di sini lihat perbandingan foto biasa dengan foto ultrawide-nya. Kita lihat di sini selain sudut pandang yang beda ya, sudut pandang yang lebih luas di ultrawide, juga ada perbedaan warna ya. Yang ultrawide ini malah lebih muda warnanya. Kemudian ini foto dengan efek bokeh. Kalau kita lihat di sini ya separasi objeknya tidak terlalu tegas, maklum karena memang tidak ada depth sensor di sini. Kemudian ini adalah foto makro. Dan ini foto kamera depan. Dan ini foto kamera depan dengan efek bokeh juga tidak terlalu tegas hasilnya. Ya, ini adalah hasil perekaman videonya dan mikrofon memakai mikrofon langsung memakai mikrofon HP ini ya. Nah, untuk video ini juga bisa buat video ultrawide dan juga video makro. Dan di sini memang belum ada settingan untuk stabilisasi ya, belum ada fitur stabilisasi untuk videonya. Ya, saya coba bawa lari. Untuk HP ini bisa saya bilang wajar ya, untuk HP di harga 3 jutaan ya. HP yang bisa koneksi 5G, kemudian chipset yang kencang, walaupun ada game yang belum maksimal di grafisnya. Kemudian sensor lumayan lengkap, sudah ada NFC, kemudian layar AMOLED dengan baterai 5000 mAh dan juga fast charging 33 watt. Tapi sayangnya ini speakernya masih mono ya. Jadi bisa dibilang pas lah untuk HP di harga 3 jutaan ya, terutama karena chipsetnya dan koneksi 5G-nya.
Tapi kalau kalian nggak mementingkan koneksi 5G dan chipset yang kencang, dan hanya untuk digunakan pemakaian sehari-hari, itu masih ada HP yang harganya di bawah 3 juta, yang juga punya layar AMOLED, kemudian ada NFC-nya, baterainya juga besar, bahkan speakernya ada 2. Dan chipsetnya pun ya nggak bisa dibilang lambat sih, lumayan kencang juga ya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.